Cuy, kalau ngomongin timnas Indonesia di Piala AFF, rasanya kayak perjalanan yang nggak pernah habis nggak sih? Bayangin aja, 6 kali masuk final tapi satu pun nggak pernah bawa piala pulang ke tanah air. Rasanya kayak ada yang kurang nggak sih? Nah, untuk mengingat gimana sakitnya supporter timnas Indonesia yang selalu di PHP, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang perjalanan final-final Indonesia di Piala AFF. Oke, jadi di awal banget nih, waktu pertama kali masuk final di tahun 2000, timnas Indonesia waktu itu dilatih oleh Nandar Iskandar, yang dimana mereka tergabung di grup A bareng Filipina, Thailand yang sebagai tuan rumah, dan juga Myanmar. Nah, di sini timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal, meski cuma jadi runner up grup di bawah Thailand. Tapi ada drama cuy, pas fase grup, timnas kalah telak 4-1 lawan Thailand. Ternyata pelatih Nandar Iskandar malah tiba-tiba dipecat sama manajer timnas. Nah, hal ini pun jadi berita yang heboh karena timnas lanjut tanding tanpa pelatih kepala. Yang akhirnya si asisten pelatih timnas yaitu Dananjaya dan Rudy Keljas jadi pelatih sementara alias caretaker. Nah, tapi ajaibnya ternyata timnas Indonesia bisa tembus ke final setelah menyingkirkan Vietnam di semifinal. Tapi sayangnya di final ketemu Thailand lagi dan ya seperti yang kalian tahu, kalah 4-1 terulang lagi. Harapan pertama kali bawa piala AFF pun lenyap begitu saja cuy. Oke, lanjut ke final kedua yaitu di final Piala Tiger tahun 2002. Nah, ini nih final yang paling nyaris buat kita jadi juara. Waktu itu timnas dilatih oleh Ivan Kolev, pelatih asal Bulgaria. Lagi-lagi timnas cuma bisa lolos dari grup sebagai runner up, kali ini di bawah Vietnam. Tapi timnas berhasil menang dramatis lawan Malaysia di semifinal lewat gol tunggal dari Bambang Pamungkas. Nah, di final nostalgia sakit lawan Thailand terulang lagi cuy. Indonesia sempat tertinggal 2-0 tapi berhasil menyamakan kedudukan secara sensasional melalui Yaris Riyadi dan Gendut Doni yang bikin skor jadi 2-2. Gelora Bung Karno pun pecah cuy, bergemuruh. Tapi sayangnya di babak adu penalti, Bejo Sugiantoro dan Firmansyah ternyata gagal mencetak gol. Hasilnya ya Thailand menang 4-2 di adu penalti. Ivan Kolev pun sendiri bilang, timnas Indonesia kurang latihan penalti. Ya mau gimana lagi kan, udah 2 kali kalah sama Thailand di final. Lanjut di final ketiga di tahun 2004 yang dimana tahun ini timnas dilatih oleh Peter Witte, pelatih asal Inggris yang sebelumnya sukses bawa Thailand juara. Dengan formasi menyerang 3-4-3, timnas punya trio maut yaitu Boaz Salosa, Ilham Jayakesuma, dan Eli Aiboy. Serangan mereka beringas banget sih, bahkan jadi tim paling produktif di turnamen dengan mencetak 24 gol. Gila nggak tuh? Di semifinal, Garuda terbang tinggi dengan mempermalukan Malaysia di Bukit Jalil, menang telak 4-1. Rasanya kayak tim ini beneran nggak terhentikan cuy. Tapi sialnya di final ketemu Singapura yang main dengan banyak pemain naturalisasi seperti Agu Kasmir dan Daniel Bennett. Timnas kalah di 2 leg dengan agregat 5-2 dan lagi-lagi timnas cuma bisa gigit jari. Peter Witte dan skuadnya harus puas jadi runner up. Lalu lanjut ke final Piala AFF tahun 2010. Nah, di sini tahun yang penuh kontroversial. Yang mana tahun 2010 Indonesia dilatih oleh Alfred Riedel, pelatih asal Austria. Di bawah asuhannya, timnas jadi kekuatan yang ditakuti. Apalagi dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Christian Gonzalez. Performa Garuda di babak grup luar biasa banget cuy. Bantai Malaysia 5-1, ngelahin Laos 6-0, dan nyingkirin Thailand dengan skor 2-1. Yang dimana hal ini ngebuat supporter jadi optimis dong cuy. Dan di semifinal, Indonesia ketemu Filipina yang juga punya banyak pemain naturalisasi. Tapi Gonzalez dan kawan-kawan tetap terlalu tangguh, menang dengan agregat 2-0 dan melangkah ke final. Lawannya Malaysia lagi. Semua optimis Indonesia bakal juara karena Indonesia sebelumnya membantai Malaysia, bahkan bisa mencetak 5 gol. Tapi ternyata bola itu emang bundar cuy. Leg pertama di Bukit Jalil, Indonesia kalah telak 3-0. Meski menang 2-1 di leg kedua, agregat 4-2 bikin harapan juara lagi-lagi pupus cuy. Nasib. Namun yang lebih mengejutkan adalah rumor soal mafia yang diduga merusak perjuangan timnas Indonesia cuy. Pasca kekalahan di final, publik mulai mempertanyakan beberapa keputusan dan performa aneh dari timnas Indonesia.
terutama di leg pertama. Beberapa pengamat dan tokoh sepak bola tanah air pun mengungkapkan kecurigaan kalau ternyata adanya pengaturan pertandingan di laga final itu. Isu ini pun jadi makin liar setelah ada klaim dari sejumlah pihak yang menyebutkan kekalahan timnas sudah diatur. Ada yang curiga pada pemimpin federasi hingga dugaan adanya oknum yang bermain di balik layar demi keuntungan pribadi. Meski tak ada bukti konkret yang pernah terungkap ke publik, isu mafia ini tetap meninggalkan noda gelap di momen yang seharusnya jadi kebanggaan timnas Indonesia. Ya bayangin aja cuy, di fase grup kita bantai-bantai Malaysia 5-1, tapi di final tiba-tiba mainnya aneh dan malah kalah telak 3-0. Curiga nggak sih? Apakah timnas Al-Fatih is real cuy? Oke, jadi lanjut 6 tahun setelah final kontroversi itu, tepatnya di tahun 2016. Timnas Indonesia datang ke turnamen dengan persiapan yang seadanya. Hal itu karena Indonesia baru terbebas dari sanksi FIFA. Pemilihan Alfred Riedel sebagai pelatih juga karena keadaan darurat. Di babak grup, timnas ternyata hampir gugur, tapi secara dramatis lolos berkat kemenangan atas Singapura. Nah, di semifinal drama terjadi lagi saat melawan Vietnam. Indonesia menang 2-1 di Pakansari. Indonesia dipaksa main sampai extra time di leg kedua, dan untungnya penalti Manhati Lestusen akhirnya mengantar timnas Indonesia ke final dan mengakhiri perlawanan Vietnam dengan agregat 4-3. Harapan juara mulai bangkit lagi dong cuy, gimana enggak? Baru aja bebas dari sanksi FIFA, ternyata malah masuk final. Ekspektasi supporter jadi gede dong. Tapi di final Indonesia ketemu Thailand lagi. Dan ternyata Indonesia berhasil menang 2-1 di leg pertama. Nambah gede lagi kan ekspektasi supporter, asa juara pun makin gede. Tapi di leg kedua, 2 gol Thailand bikin Indonesia kalah agregat 3-2. Momen kartu merah Abdul Lestaluhu yang nendang bola ke bench lawan jadi kenangan yang gak akan dilupakan sih. Fotonya pun ikonik banget, meski hasilnya tetap bikin kita nangis lagi. Oke, lanjut ke final Piala AFF tahun 2020, yang dimana tahun itu timnas udah dilatih oleh Sintayong. Wajah timnas Indonesia yang muda dan energik bikin harapan baru. Di fase grup, timnas tampil gahar dengan membantai Malaysia, Kamboja, dan Laos. Mereka jadi tim paling produktif dengan 18 gol dan statistik tembakan terbanyak sepanjang turnamen. Nah, di semifinal, timnas melibas Singapura dengan agregat 5-3. Media dan publik pun mulai yakin, inilah saatnya Indonesia juara. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Thailand yang menjadi mimpi buruk Indonesia di final. Kalah 4-0 di leg pertama, bikin misi di leg kedua jadi super berat. Supporter pun udah nggak berharap lagi sih setelah kekalahan itu. Meski di leg kedua bisa menahan imbang dengan skor 2-2, agregat 6-2 memastikan Thailand juara. Sementara timnas Indonesia cuma bisa berlapang dada lagi. Dan di ASEAN Cup tahun ini Indonesia nurunin mayoritas pemain muda cuy. Kira-kira gimana nih performa timnas Indonesia di ASEAN Cup? Apakah bisa jadi juara, cuma jadi pelengkap grup doang, atau jangan-jangan kita runner up lagi nih cuy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka video pembahasan seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.